kita rekam ya, biar terdokumentasi untuk keperluan refleksi kita nanti di waktu yang akan datang. Ya. Pertanyaan refleksi ini mudah-mudahan akan membawa kita pada satu level yang berbeda dari pertama kali kita mengikuti sesi ini. Pertanyaan pertama menggali kesadaran dan insight. Jadi memang kesadaran akan insight yang kita dapatkan itu perlu diasah. Salah satu cara untuk mengasahnya adalah dengan memunculkan pertanyaan. Dan mestinya pertanyaan ini akan kita jawab dengan sejujurnya apa adanya ya. Tidak perlu membedakan harus positif, tidak juga. Apapun yang muncul terkait dengan pertanyaan refleksi ini coba kita utarakan dengan sejujur-jujurnya. Kemudian pertanyaan kedua itu untuk meneguhkan progres efektivitas ya. Meskipun sederhana, katakanlah misalnya awal sesi sulit untuk bangun lebih awal misalnya ya. Kemudian entah kenapa setelah menjalani sesi-sesi ini hidup terasa lebih bersemangat, terasa lebih berani untuk mengutarakan sesuatu, meskipun apa yang kita utarakan itu belum tentu mendapatkan eh, feedback yang sebagaimana kita harapkan, tapi setidaknya kita berani mengutarakan. Nah, itu kita bisa mengamati pertumbuhan kita masing-masing ya, meskipun sederhana. Kemudian pertanyaan ketiga ini untuk mengikat komitmen dan menanamkan keberlanjutan. Sebagaimana yang kita harapkan, tentunya hidup kita ini hari ini harapannya lebih baik daripada hari-hari yang lalu. Dan yang akan datang lebih baik daripada hari ini. Tentu ini butuh komitmen ya. Jadi butuh keberanian juga untuk menjalaninya. Sehingga apa yang kita lalui, apa yang kita jalani benar-benar mendapatkan manfaat sebagaimana yang kita harapkan. Oke, untuk yang pertama kita berikan kesempatan untuk ketua kelas kita, Janah, ya, untuk apa namanya merefleksikan ya dari pertanyaan pertama ini. Sudah siap, Janah? Siap nggak siap, Ustadz? Oke, siap nggak siap ya? Waktu dan tempat kami persilakan. Iya, untuk pertanyaan pertama, selama menjalani program Mindset Healing Mastery ini, apa hal paling berharga yang Jana sadari tentang diri Jana sendiri? Baik yang sebelumnya sudah disadari maupun baru muncul sekarang. Kalau sesuatu yang paling berharga tuh tentang keberdayaan diri ya. Oke, Perbandingannya sebelumnya itu Jana merasa Jana sangat tidak berdaya sampai-sampai harus banyak bergantung ke orang lain. Padahal di batin ini banyak konflik ya dengan hal tersebut. Nah, terus dengan mengikuti program Mindset Healing Mastery ini dan terus menerapkan, akhirnya menyadari bahwa oh, Jana juga bisa berdaya kok. Mungkin hasilnya masih sedikit, tapi ini merupakan langkah awal Jana untuk mencapai ke hal yang besar. Dan gak apa-apa Jana baru menyadari hal itu sekarang. Yang penting Jana sudah berproses dan Jana sudah menemukan hal yang berharga ini dari ikut kelas Mastery Mindset ini. Mindset Healing Mastery ini. Gitu. Itu yang pertama. ya. Selanjutnya, Itu yang tadi. kedua. Kalau Jana membandingkan diri Jana sebelum program dan sekarang, apa perubahan kecil atau besar yang paling terasa di pikiran, emosi, atau tindakan sehari-hari? Oke, kalau membandingin
Sebelum ikut kelas dan setelah ikut kelas tuh perbandingannya cukup jauh ya. Sebelum ikut kelas tuh ketika dikasih peluang masih banyak insecure-nya. Dan ini sangat berhubungan sama di tema pertama tadi. Karena insecure jadinya merasa nggak berdaya. Tapi setelah ikut kelas, berjalan terus, menerapkan untuk membaca logic pads itu, dari situ kepercayaan diri muncul dan ketika ada peluang bisa diterima dengan rasa secure karena sudah paham akan dirinya Janah itu berdaya. Bahkan Janah sudah bisa dengan pede mencari peluang sendiri untuk pertumbuhan Janah dan kehidupan Janah yang lain. Itu untuk yang kedua. Terus untuk yang ketiga, Yang ketiga, bayangkan Janah membawa satu pelajaran penting dari program ini untuk terus dipakai di masa depan. Apa pelajaran itu dan bagaimana Janah ingin menjaganya tetap hidup. Kalau untuk yang ketiga, ini rasa ramah ke diri sendiri sih dan rasa optimis gitu ya, rasa pede, rasa secure yang akan Jana terus bawa untuk kedepannya dan Jana menjaganya dengan terus belajar, terus menerapkan untuk membaca logic pad ini, merefleksikan terus ke dalam diri sendiri dan terus memeluk diri sendiri. Itu sih untuk yang ketiga. ya oke. Udah. Terima kasih Sana atas refleksinya ya. Selanjutnya Pak Medi, sudah siap Pak Medi? Bisa denger ya suaranya ya? Oke, bisa. Silakan Pak Medi. Oke. Oke. Selama menjalani program yang paling berharga yang saya sadari tentang diri saya, baik yang sebelumnya sudah disadari maupun baru muncul sekarang. Ya, saya menyadari bahwa mungkin saya sendiri punya potensi. Ini seperti itu. Potensi-potensi ini misalkan keberanian dan apa ya, keberanian untuk bersuara lah, mungkin seperti itu. Kemudian menjadi lebih semangat. Itu sih yang saya rasakan saat ini. Ya, itu signifikan. Kalau di peta kesadarannya Hawking kan courage itu garis demarkasi pertama ya untuk pindah dari apa force ke power ya. Itu keren banget. Hmm. Yang poin dua Pak Medi? Oke, poin kedua, kalau Anda membandingkan diri Anda sebelum program dan sekarang, apa perubahan kecil atau besar yang paling terasa itu di pikiran, emosi, ataupun tindakan sehari-hari? Hmm, saya lebih menghargai orang lain ya, mungkin lebih menghargai istri, anak. Mungkin itu yang kecil, yang kemudian emosi mungkin lebih. Biasanya kalau ngadepin anak itu lebih apa namanya, apa kalau dibilang itu eh, kayak sedikit ketus gitu ya. Kamu sini sini. Ini mungkin lebih lebih halus lah, mungkin lebih kayak bukan dengan kayak seorang bapak gitu ya, artinya kayak seorang teman lah, mungkin seperti itu ya kalau Ya, ya, ya. perubahan kecilnya ya, kalau perubahan kecil.
Kemudian untuk yang ketiga, bayangkan Anda eh, Anda membawa satu pelajaran penting dari program ini untuk terus dipakai di masa depan. Apa pelajaran itu dan bagaimana Anda bisa menjaganya tetap hidup? Apa ya, saya mungkin ini kayak ini sih disiplin ya, kebiasaan. Mungkin itu yang membiasakan diri dengan hal itu, yang simpel-simpel tadi untuk dilanjutkan lah. Saya pikir itu sampai mungkin anak saya sampai beranjak dewasa. Mungkin gitu, Pak Ade. Ya, terima kasih Pak Medi, luar biasa ya. Ini meskipun kecil tapi ibarat kita seorang nakoda kapal, sedikit saja derajat kita merubah tujuan itu ketika diteruskan dalam perjalanan panjang itu akan berbeda sama sekali gitu ya. Sedikit saja derajat perbedaan yang kita lakukan itu akan menghasilkan sesuatu yang sangat signifikan dalam hidup. Kalau boleh tahu putranya Iya, atau Pak. putrinya usia berapa, Pak? Nah, sekarang ini kelas 6 SD, Pak. Oke, iya ya, kelas 6 ini fase-fase dia untuk mulai kita perlakukan sebagai teman memang. Apalagi anak-anak sekarang kritis. Iya, 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 begitulah. iya, iya, iya. Iya. Nanti mungkin mulai bisa dikenalkan ini, Pak Medi. Eh, TOSM sudah pernah dicobakan? Belum sih. Apa itu? TOSM itu untuk melatih intuisi pada aslinya ya, agar kreativitas dan keberanian bertindak, speak up, spontanitas itu Hmm, bisa muncul gitu. Tapi oke, 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 ya oke. berupa ini manfaat praktisnya itu meningkatkan kesadaran numerasi. Nanti Eh, saya kirim ini ya. ada programnya, oke. Ada. Oke, Ini oke, Pak sedang Ade. berjalan juga. Menarik. Oke, oke, Karena kelas oke. 6 ini kan fase krusial ini, masuk SMP, dia kalau keterampilan numerasinya kurang kokoh, nanti kalau ada pelajaran-pelajaran yang berbau angka-angka itu agak terhambat. Eh, iya, coba nanti saya ini tawarkan. Ya. Siap. Oke. Terima kasih Mbak Tira, selamat datang. Di sana sudah jam makan siang apa sore ya di sana ya. Terima kasih atas kehadirannya. Oke, nanti setelah Nadia siap-siap Mbak Tira untuk mengekspresikan refleksinya ya terkait dengan program yang sudah kita lalui bersama. Oke, selanjutnya Nadia, silakan Nadia. Terima kasih Ustaz. Oke, Selama menjalani program MHM ini yang berharga tentang diri itu belum benar-benar disadari Ustaz. Cuma ada rasa lebih berani buat mencoba hal baru gitu aja. oke, good job. Kalau yang kedua, perbandingan sebelum dan setelah ikut MHM itu lebih yang menyadari kejadian itu. Jadi kan kayak kejadian itu trigger pemicu ya dari pikiran kita gitu. Nah, kalau yang dulu itu kayak wah langsung reaktif nyalahin kayak gitu. Cuma sekarang itu kayak lebih cepet aja buat nyadar. Ini refleksi, ini proyeksi dari luka gitu. Oh, istimewa ya. Hmm. Bisa mengamati pikiran dan perasaan dari sisi lain ya. Iya, jadi lebih cepat gitu Ustadz. Jadi kalau yang sebelumnya tuh kayak sempat yang berhari-hari baru nyadar itu bahkan Ah, ah. paling cepat itu beberapa jam ya. Mungkin 3-4 jam. Kok sekarang itu sering kali nggak ada 1 jam udah nyadar gitu. Oh ini mah proyeksi gitu. Oke, Ya walaupun
masih kalang kabut juga. Ini Iya, meresponnya iya. gimana gitu, walaupun ujung-ujungnya diam dulu aja. Jadi nggak mengambil Lumayan. tindakan apapun. Iya, Iya, lumayan bisa menyaksikan ya. iya, gitu. Oke. Terus yang ketiga, untuk pelajaran penting, satu pelajaran penting yang ini adalah mengutamakan diri sendiri sih, lebih lebih mengusahakan untuk sadar mengutamakan diri sendiri. Hmm. Karena yang sebelumnya kayak over ya, sering over melakukan sesuatu gitu, tapi drive-nya itu keluar gitu, mau cari pengakuan, cari validasi gitu. Cuma Oke. kali ini mau pause dulu, aku yang lebih penting daripada validasi dari luar gitu. Iya, keren ya. Itu Dan keputusan berani banget tuh. ya, sedang Iya, mengusahakan untuk itu. Ya, terima iya, iya, kasih. iya. Oke, thank you Nadia. Pengalaman yang luar biasa. Selanjutnya dari Pulau Kalimantan Tengah ya. Ini Mbak Tira perjalanan kemana ini? Naik pesawat. Iya, enggak. Saya OTW ke kantor ini. Oke. Habis istirahat. Ya. Ya, ya, ya. Sambil nggak apa-apa ya Pak Ade. Sambil boleh boleh silakan Mbak Tira. Perlu Mohon dibacakan maaf. atau Ini tadi sambil baca sedikit. Mohon maaf sebelumnya kalau terlambat. ya Join. ya ya. It's okay, nggak apa-apa. Eh, Pertanyaan pertama. Yang paling berharga. Yang Anda sadari. Jadi saya eh, saya sambil flashback diri saya di masa lalu dan kondisi sekarang. Ternyata saya berproses berubah, tapi mungkin ada yang tidak saya sadari gitu. Di Hmm, Logicpad itu ada yang memang benar kena banget gitu. Saya dulu tuh perlu validasi eksternal, oke. terutama ketika saya baru dapat jabatan, baru dilantik di posisi itu gitu, di kantor. Jadi saya merasa pertama itu beban tanggung jawab kan. Ya, Uh, Jadi saya ibaratnya kayak harus bisa semua, harus ketika ada orang nanya saya harus tahu, ketika ada orang konfirmasi saya harus ngerti, saya harus bisa, saya harus menguasai semua. Itu dulu beban yang saya pikirkan. Kemudian lama-lama saya pikir ini saya nggak punya waktu untuk diri saya sendiri, mm, untuk keluarga saya, karena saya harus belajar banyak hal di situ. Karena di perencanaan itu semuanya kan terkait ya. Jadi saya harus uh, banyak hal yang harus saya pelajari ulang gitu. Uh, dan saya rela mengorbankan apa ya, bukan kesenangan sih ya, tapi mungkin mengorbankan diri saya gitu kali ya. Misal saya rela tidur sangat larut untuk menyelesaikan pekerjaan, ngejar deadline atau belajar. Misal saya tidur jam 2, jam 7 saya udah harus di kantor lagi. Saya, luar biasa. iya, saya lembur gitu nyelesain kerjaan jam 9, jam 10 baru nyampe rumah, belum beresin rumah segala macam, mana udah pada tidur semua orang-orang di rumah. Nah, Masya kan Allah. saya mengorbankan banyak hal gitu. Iya, iya, iya. Terus paginya saya udah harus di kantor lagi, kayak gitu. Jadi uh, ternyata pelan-pelan saya berproses, tapi saya nggak menyadari kalau itu ternyata seperti yang disampaikan di Logicpad. Saya berusaha melepaskan sedikit-sedikit. Saya berusaha, nggak apa-apa kok kalau kamu tuh nggak bisa semua gitu. Iya, iya. Yang nggak sesempurna yang kamu pikirkan itu nggak salah gitu kan. Masalah. Kalau nggak ada Betul, yang betul. mengerjakan ini pun bukan bukan tanggung jawab kamu gitu. Sebenarnya mungkin itu ya itu tadi ya, overthinking ya. Saya kan overthinking, perfeksionis. Waduh, pokoknya parah banget. Aduh, bener-bener overload diri saya itu dulu. Mungkin sekitar 2000 ya 2017 2019 itu pelan-pelan saya berproses untuk membuang beban-beban yang harusnya itu tidak perlu saya tanggung, karena saya merasa harus menanggung itu pada saat itu. Jadi saya mulai belajar uh, apa ya, bukan bukan cuek, masa bodoh bodoh apa tuh enggak, tapi apa yang memang
tanggung jawab saya itu ya itu yang saya handle, yang lainnya ya saya lepaskan. Tapi itu nggak mudah gitu loh. Ya, betul. Ada perasaan bersalah, ada Ya, ya. perasaan apa ya? Aduh, pokoknya pada saat itu ya memang Campur aduk ya. eh, ya betul. Jadi eh, saya ini kan saya ini kan anu ya, kalau perfeksionis itu kan pengennya ekspektasi orang terhadap saya itu saya bisa penuhi gitu. Penuhi, betul, betul. Iya, saya membayangkan orang itu punya ekspektasi apa terhadap saya dan itu harus saya penuhi. Padahal itu kan pikiran saya sendiri ya sebenarnya. Iya, iya, iya. Benar, benar. Jadi saya flashback, oh ya ternyata saya kayak gini. Oh iya benar nih, ini apa ya? Ya itu tadi pelajaran berharganya saya memahami bagaimana saya memperlakukan diri sendiri. Wow, amazing. Keren, keren. Keren. Memahami kalau saya itu ternyata sedang berproses gitu. Hmm, iya, iya. Oke. Ya, seperti itu. Poin Terus yang selanjutnya, kedua, ya. poin selanjutnya. Mau dibacain apa bisa Mbak Tira? Ya, boleh. Yang Oke, saya bantu ya. paling itu, ya. Kalau Mbak Tira membandingkan diri Mbak Tira sebelum program dan sekarang, apa tuh perubahan kecil atau perubahan besar yang paling terasa ya? Baik di pikiran, emosi, atau tindakan sehari-hari. Kalau dibandingkan sebelum program dan sekarang, apa Dibandingkan perubahan kecil atau besar ya? sebelum dan sesudah itu seperti yang tadi kayaknya udah saya ceritakan ya. Saya em, bukan berani ya, tapi saya tega gitulah mengambil Hmm. keputusan, mengambil langkah yang itu tadi. Kayak ini bukan bukan beban saya sendiri gitu. Ini nih beban organisasi. Ya, Nggak ya. harus kamu yang menyelesaikan sendiri gitu. Jadi kalau di sini kan deadline itu berkaitan. Kalau Hmm. karena dia kan tahapan ya. Kalau satu belum selesai, maka yang lain akan terganggu gitu. Oh, Nah, ya, ya. yang satu tahapan ini dia bukan hanya yang dikerjakan oleh saya gitu, tapi ada banyak bidang Bidang. yang bertanggung jawab di situ gitu. Nah, kalau dulu saya merasa bertanggung jawab semua, pokoknya ini harus saya selesaikan Wih, gitu. superhero. Iya, kayak gitu. Makanya itu. Terus, tapi kemudian eh, saya apa ya, mulai memikirkan diri sendiri. Jadi saya hmm, ya udahlah, kalau emang itu tahapan itu belum selesai, ini bukan ini bukan bagian kamu. Ini harusnya ada di sana di bidang itu. Jadi saya tega lah. Kalau dulu saya rela lembur weekend untuk menyelesaikan itu. Sekarang ya udah saya udah punya jadwal mau jalan-jalan sama anak sama suami. Wih, Oke, saya keren. jalan-jalan. Itu kerjaan saya tinggal. Iya, Nanti lagi di hari kerja saya akan kerjakan lagi gitu. Jadi mungkin apa ya ditindakan kali ya Pak Ade iya, tindakan. ditindakan. Betul. eh, Oke, saya ini batasan saya. Kalau memang benar-benar mendesak akan saya kerjakan. Kalau enggak ya udah ini batasan saya. Di weekend saya punya waktu, punya agenda dengan keluarga saya, punya tanggung jawab lain yang harus saya kerjakan. Ya udah, yang itu tadi saya tinggal dulu. Iya, Saya ya. tidak harus menyelesaikan hal-hal yang di luar tanggung jawab saya secara langsung gitu. Hmm, hmm. Iya. Kayaknya itu deh. Ya Itu termasuk sudah kayak kemarin. termanifestasi dalam tindakan ya. Wih, garang bener nih Mbak Tira nih, saya pikir di grup kemarin. eh, Wow. Kemarin pas ini sih, ya sebenarnya weekend kemarin, Oh, weekend dua kemarin. minggu ini, weekend, ya 2 minggu weekend ini, kebetulan pas anak saya itu kan mondok, Hmm. jadwalnya saya jemput yang Hmm. 2 minggu kemarin gitu. Ada jadwal apa ya, lembur gitu sebenarnya bukan, eh, ya itu tadi untuk menyelesaikan kerjaan, tapi saya pikir masa iya anak saya pulang saya masih lembur gitu kan. Nah, itu dia. Jadi saya tinggal udah. Toh yang lain bisa, kenapa saya enggak gitu. Ya, ya, Yang ya. lain weekend weekend.
Bukannya benar, kita nggak peduli dengan kerjaannya, tapi benar. eh, ya mungkin itu ya tadi ya, Kak Ade. Ya, oke. Kita mulai apa sih Ya. membenahi diri sendiri gitu. Hmm, hmm, hmm. Menikmati kehidupan yang mestinya dijalani ya, Mbak Tira ya. Ya, ya, semacam itulah. Saya sekarang memprioritaskan mana yang seharusnya saya kerjakan gitu, Oh, sesuai dengan porsi saya. porsi ya. Oke, lanjut. Kalau dulu kayaknya saya Poin ketiga, nggak punya Mbak Tira. prioritas ya. Ya, Heeh. Poin prioritasnya ketiga, kerjaan terus ya. oh iya betul. Nah itu kayaknya berkaitan dengan poin ketiga itu yang Ya. barusan tadi ya. Hmm, Saya belajar memprioritaskan. oke. Itu Jadi yang deh kayaknya. Kalau harus yang pelajarannya dilatih penting banget. prioritasnya itu ya. Iya betul. Kalau Ya. dulu mungkin melewatkan banyak hal karena saya tidak bisa memprioritaskan gitu. Hmm, Nah, di sini kayaknya saya harus belajar. ya, ya. Oke. Thank you Mbak Tira. Sharing yang singkat, padat, dan mendarah daging ya. Saya sampai merinding dengar cerita teman-teman semua ya. Terus terang ini pengalaman spiritual yang luar biasa siang hari ini. Karena pagi tadi saya dapat notif dari Kak Jana. Harusnya kemarin tuh kita ada eh, sesi Zoom loh, tapi kelewat. Ya udah di akhir aja gitu kan. Nah itu notif itu kalau acara-acara sebelumnya saya sering lewat. Tapi khusus untuk periode ini, alhamdulillah Allah pertemukan saya dengan teman-teman semua, wabil khusus ada Jana, Nadia, Pak Medi, Mbak Tira, ini luar biasa ya. Saya pikir ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ya, meskipun eh, ya kita dari segi kuantitas memang tidak banyak, tapi secara pengalaman spiritualitas saya sungguh-sungguh manusia yang beruntung ya ketemu dengan kalian ya. Terus terang ini satu hal yang perlu kita lestarikan teman-teman dalam kehidupan kita masing-masing tentunya. Dan terus terang saya senang banget membersamai sampai hari ini ya. Mudah-mudahan kita tetap terus bisa bersama meningkatkan kapasitas diri kita sampai tentu saja tak terhingga ya, manusia itu kan harus terus bertumbuh hari demi hari. Nah, sedikit cerita eh, 2 minggu ini mungkin nanti teman-teman bisa ikuti juga ya. Saya pernah share di grup terkait dengan teman abadi. Kita kan muslim semua di sini ya. Teman Udah. abadi yang kita bawa sampai mati. Yang mana dia akan menemani kita meskipun sudah di liang kubur. Yaitu ritual membaca surat Al-Mulk. Itu sudah saya jalani 2 minggu ini dengan cara yang berbeda. Jadi saya punya target Al-Mulk ini betul-betul menjadi sahabat kehidupan saya. Sehingga perlu secara lafadz saya hafalkan di luar kepala, secara makna juga saya baca tafsirnya, saya baca apa eh, pelajaran-pelajaran yang banyak disampaikan oleh saya yang keren-keren gitu ya. Nanti insya Allah saya akan bagikan kontemplasi saya sama teman-teman ya. Mudah-mudahan nular juga kita punya sahabat andalan yang akan menemani kita sampai meninggal. Ya kan, janji Rasulullah itu kan siapa-siapa yang membaca rutin surat Al-Mulk, misalnya dia akan menjadi penerangnya di kubur, akan menjadi sahabatnya di kubur. Saya mikir, kenapa kok nunggu meninggal kita menjadi bersahabat dengan Al-Quran? Kok nggak dari sekarang saja? Gitu. Makanya itu yang menggerakkan saya, wah saya mudah-mudahan ini pintu masuk untuk mendapatkan siraman rohani lain ya. Kita kalau bersahabat kan nanti dikenalkan oleh teman kita yang lain, ketemu sama teman yang lain. Nah, harapannya dengan Al-Mulk ini juga kita akan diperkenalkan dengan surat-surat yang lain, sahabatnya Al-Mulk ya. Pikiran saya itu, imajinasi saya ya. Dan itu alhamdulillah
betul-betul merubah cara pandang hidup, merubah termasuk apa namanya program sehari-hari gitu. Terasa damai gitu hidup itu. Soalnya nanti akan saya sharingkan. Saya sudah nulis e-book. Teman-teman udah download belum e-booknya? Udah di-share ya, Pak? Atau di grup lain ya? Saya share di Teras Agdi, belum di grup ya? Nanti saya kirim ke Lupa grup. ya. Karena numpuk ya ininya ya, apa namanya? Informasinya. Karena banyak grup bersama. Iya. Jadi lupa di mana. Iya, nanti habis ini saya kirim. Terus nanti ada grup Telegram. Grup Telegram itu saya mengkaji satu ayat surat Tabarok itu. Ini baru dapat 2 ayat ya. Itu mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat kita untuk mengamalkan surat Al-Mulk. Allah itu mungkin apa namanya hadiah terbesar saya dari Logic Patch ini ya. Saya kan Logic Patch saya yang di batch 1 terkait dengan pencapaian 20 juta itu saya 10 kali lipatkan jadi 200 juta tuh. Terus ketemu macam-macam termasuk Al-Mulk. Jadi kesadaran spiritual kita tuh mesti di-upgrade tuh. Biar kapasitas kita semakin meluas gitu ya. Mungkin itu dulu dari kami. Terima kasih atas kebersamaannya. Secara sesi siang ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman semua. Selamat beraktivitas. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih Boleh Pak kita Zul, terima kasih foto semuanya. bersama dulu ya. Foto. Oke. Gimana caranya nih? Sebentar. Coba. Oke, kita foto bersama dulu. Sebentar. Ini saya remove spotlight. Kira juga. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak ya semuanya. Ya, Terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam.